Assalamualaikum guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Selamat datang di Satyakation Channel yang akan mengajak kalian liburan virtual, review tempat-tempat penginapan, kuliner, serta tempat wisata lainnya yang pastinya bisa kalian jadikan rekomendasi liburan bareng keluarga tercinta. So, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Liburan bareng Satyakation lagi guys. Kali ini Satyakation akan mengunjungi salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan dataran tingginya dan juga kentangnya. Kita akan kemana? Kita akan ke Wonosobo dan menginap di dataran tinggi Dieng. Dieng ini tuh sebenarnya lokasinya terletak antara perbatasan Wonosobo dan Kabupaten Banjar. Tapi buat kalian yang mau ke Dieng, perjalanannya itu lebih enjoy melalui Wonosobo ya guys. Perjalanan Jakarta Wonosobo atau Jakarta Dieng itu sekitar 7-8 jam. Nah, aku nih berangkat dari Jakarta pagi-pagi sekitar jam 7:30 sudah mulai berangkat. Rencananya niatnya tuh biar nyampe Wonosobo nggak malam guys. Tapi ya namanya rencana ya hanya tinggal rencana. Karena di perjalanan itu ada drama anak aku sedang sakit diare. Jadi nyampe di Wonosobo itu sekitar jam 8 malam. Dan kita nggak langsung ke Dieng. Aku nginep di tempat kakakku yang ada di daerah Laksono. Keesokan paginya kita langsung jalan ke Dieng. Dan dari Wonosobo itu ke Dieng memerlukan waktu hanya 1 jam. Nah, ini perjalanan kita melewati patung yang pernah viral di pertengahan tahun 2025, yaitu patung biawak. Siapa yang udah pernah kesini untuk foto dengan patung biawaknya? Buat teman-teman, saran aku kalau kalian mau ke Dieng, berwisata di Dieng, mau menginap di Dieng, lebih enak itu di pertengahan tahun guys, pas lagi musim panas. Kenapa? Karena kalau lagi musim hujan ya kayak gini guys, perjalanan ke Dieng itu hanya kelihatan kabutnya doang, gak kelihatan pemandangannya sama sekali. Tapi untung-untungan juga ya, kadang cerah, kadang berkabut, tapi lebih seringnya berkabut. Jadi daripada kalian sia-sia ke Dieng, mending pertengahan tahun pas cerah-cerahnya. Nah, ini kita udah memasuki kawasan Dieng. Terus kita itu akan menginap di mana? Kita akan menginap di sebuah villa keluarga yang bernama Villa Bening Dieng. Posisinya dekat dengan titik 0 km Dieng. Perjalanannya tuh ini lumayan berkelok-kelok dan serahkan saja dan percayakan saja kepada Google Map ya guys. Terus pas udah mau nyampe villanya tuh tadi tanjakan dan belokannya tuh agak curam. Jadi kalian kalau mau ke sini pastiin mobil kalian dalam keadaan sehat ya guys. Ini dia villanya. Untuk villanya sendiri sudah ada garasinya tapi hanya muat 1 mobil. Kalau kalian lebih dari 1 mobil bisa di lahan kosong sebelah villa ini, bisa menampung 2 mobil lagi. Posisi villa ini memang agak di pinggir bukit gitu ya. Karena kebanyakan rata-rata villa atau penginapan yang ada di dia memang posisinya itu di pinggir bukit, di tepi bukit gitu ya. Karena mereka kan menjanjikan pemandangan yang bagus ya. Seperti villa yang akan kita tempatin ini, dari dalam villanya kita juga mendapatkan view yang terbaik dan gak kalah cantik. Langsung aja kita review dalam villanya ya. Ini pas masuk sebelah kiri itu langsung tangga untuk ke lantai 1. Jadi ini lantai 2-nya. Kalau kalian lihat itu lurus langsung full kaca ya. Jadi memang kita bisa menikmati pemandangan ini dari manapun gitu. Ini di ruang tengahnya itu sudah ada sofa bed. Terus ini di lantai 2 itu ada 3 kamar. Nah, ini kamar pertamanya ada kasur ukurannya queen bed. Di sebelah kasur sudah ada nakas dan bisa kalian lihat ya, di kamar pun jendelanya tuh full ya, full kaca dari atas sampai bawah. Jadi memang kita bisa menikmati pemandangan dari manapun di villa ini. Selain ada kasur, nakas, di kamarnya ini juga disediakan sajadah ya guys. Terus di setiap kamar kita sudah disediakan kamar mandi. Jadi kamar mandi itu sudah memang kamar mandi dalam. Nah, ini dia kamar mandinya.
Kamar mandinya nggak terlalu besar, ukurannya kecil. Terus ada dilengkapi dengan water heater, jadi nggak perlu takut untuk dingin karena ada water heater dan itu semua berfungsi. Lanjut, kamar kedua di lantai 2 ini sama seperti kamar pertama, kasurnya ukuran queen bed, tersedia nakas, disediakan juga sejadah dan ada kamar mandi dalam ya. Berbeda sama kamar pertama, bedanya adalah pemandangan yang bisa dinikmati dari dalam kamar. Kalau tadi dari kamar pertama kita nggak bisa lihat tuh, kelihatan ya ada tulisan welcome to Dieng. Kalau di kamar kedua itu kita bisa lihat tuh apa tulisan welcome to Diengnya itu terlihat jelas. Lanjut aja kita ke bawah, lihat apa yang ada di lantai 1. Tapi sebenarnya di lantai 2 itu ada satu kamar lagi yang lupa di shoot sama suamiku. Di satu kamar lagi itu kasurnya tuh beda, kasurnya tuh single bed tapi ada 2, tetap ada kamar mandi di dalam, cuma karena posisinya di dalam yang kamar ketiga itu, jadi dia tidak dapat pemandangan yang bagus seperti kamar pertama dan kamar kedua. Kalau yang aku lihat villa ini tuh bangunannya nuansa modern minimalis gitu ya guys. Lanjut aja, turun ke lantai 1, langsung ada ruang keluarga dilengkapi dengan smart TV ukuran 48 inch beserta karaoke set. Mantap tidak guys? Liburan bersama keluarga bisa karaokean atau nonton film bareng. Terus di dekat ruang keluarga ini ada meja bundar. Jadi ini kayaknya ruang makan karena posisinya dekat dapur ya. Jadi konsepnya tuh lesehan gitu tapi nyaman guys. Nah ini di lantai 1 ada 2 kamar tidur lagi ya. Ini kamar keempat, untuk ukuran kasurnya sama semua, yaitu ukuran kasur queen bed. Dan kamar mandinya pun kamar mandi dalam. Cuma bedanya di kamar keempat ini ada kacanya guys. Di kamar yang lain tuh nggak ada kacanya. Lalu satu lagi, kamar kelima ini bagiannya pojok, jadi nggak kebagian pemandangannya. Jadi cuman ada jendela sedikit banget. Nih sama aja, kasurnya ukuran queen bed, ada nakasnya, terus sudah disediakan sajadah di setiap kamarnya. Next kita lihat dapurnya ya guys. Dapurnya pun juga luas banget dan sudah ada fasilitas rice cooker, dispenser, dan juga ada mesin cuci nih. Buat kalian yang mau nginep lama di sini bisa nyuci baju ini sekalian. Dan ini kan di villa ya guys, kita nggak dapat amenities, jadi kalian bawa amenities masing-masing. Cuma kalau mau minta handuk juga tinggal bilang aja ke penjaganya, nanti akan diantarkan handuk. Suasana malam di Villa Bening Dieng. Semakin malam semakin dingin guys. Namanya kita nginep di dataran tinggi ya. Udah gitu lagi musim hujan. Luar biasa dinginnya guys. Nginjek lantai aja tuh kaki. Dinginnya udah gak kuat. Jadi jangan lupa pakai kaos kaki ya kalau di sini guys. Kalau kalian kesini jangan nyari yang namanya AC guys, karena nggak pakai AC dinginnya udah luar biasa. Dijamin nggak bakal kepanasan walaupun di siang hari. Di sini dari pagi, siang, sampai malam masih dingin guys. Terus ini villa itu kan full kaca ya, jadi kita dari dalam bisa melihat ke bawah. Itu di bawah itu di deket tulisan Welcome to Dieng itu pasar dan banyak jajanan di situ. Dari villa ke pasar itu pun deket guys. Jadi kalau kalian bosen di villa doang, kalian bisa jalan ke sana untuk kulineran ataupun foto di tulisan Welcome to Dieng biar afdol gitu kalau kalian sudah ke Dieng. Kalau kalian mau dan tertarik untuk nginep di villa ini, langsung aja booking. Buka webnya di beningdieng.com. Di sana sudah ada tertera kontak untuk bookingnya ya. Harga villa ini di 2 juta per malam dengan kapasitas 10-15 orang. Ingat ya, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Dari dalam villa kita bisa melihat pemandangan city light-nya Dieng. Terus kalau kalian perhatikan lagi, itu pasar deket banget sama villa kita. Jadi kalau kalian mau ke bawah itu bisa banget. Tapi saran aku jangan jalan kaki guys, naik kendaraan aja. Karena treknya itu kan menanjak dan menurun, jadi cukup bikin ngos-ngosan.
Untuk penerangannya sendiri dari dalam villa udah cukup, di kamarnya pun penerangannya sudah cukup oke. Jadi di sini tuh villanya cocok banget buat kalian yang mau liburan bareng keluarga besar. Langsung aja booking villanya karena ini posisinya strategis sih menurut aku ya. Selamat pagi dari dataran tinggi Dieng. Alhamdulillah pagi ini dikasih cerah ceria. Walaupun nih kalau kalian lihat sebelah kanan itu udah ada awan mendung-mendung. Ini tuh masih jam 7 pagi, pemandangannya sudah cerah sekali ya, Masya Allah. Tapi fun fact-nya ya guys, ini tuh belum cerah banget karena kalau di musim panas ini cerahnya tuh lebih cerah lagi lah gitu katanya, kata orang Wonosobonya. Ini tuh suasana cerah ini sekitar jam 7 pagi ya guys. Dan kalau kalian bisa lihat, gak lama dari cuaca cerah ini sudah langsung datang awan mendungnya silih berganti. Nah inilah suasana kita di Dieng liburan pas saat musim hujan. Jadi memang cuaca cerahnya tuh cuman sebentar, selebihnya udah ketutup awan mendung. Gak lama lagi ketutup kabut tebal. Pagi ini suasananya jadi syahdu ya, dari cuaca cerah menjadi mendung. Jadi suasananya jadi syahdu banget. Dan bisa kalian lihat ya, villanya masih sepi. Orang-orangnya pada kemana? Masih pada di kamar. Ini tuh masih pagi, sekitar jam 7-an. Cuacanya emang udah cerah, terus ketutup awan mendung. Wah udah deh tuh, magnet kasurnya itu lebih kuat guys. Karena kita menginap di villa dan tidak dapat sarapan, jadi sarapannya bikin masing-masing ya guys. Sebenarnya kalau pagi-pagi tuh ya udah mendung begini enakan mie ya guys. Cuman karena ini sarapan menjelang makan siang, jadi kita menunya berat. Ada lalapan lele guys, jadi ada sambal, lalapan dan ikan lele. Mantap guys, pagi-pagi kan menunya berat sekali. Dan kita makan with a view. Ini udah ditutupin kabut semua nih, udah menjelang siang tuh udah gak ada pecerah sama sekali guys. Nah ini tuh Dieng dilihat dari atas. Sebagian besar memang masyarakatnya Dieng itu pekerjaannya bertani. Dieng itu kan memang penghasil kentang dan beberapa sayuran. Jadi Dieng pun pemasok sayuran untuk daerah Jawa Tengah dan kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Jadi kalau kalian ke Dieng ya pasti kalian lihat lahan-lahan pertanian di banyak titik. Nah ini semakin siang bukannya semakin cerah, ya aku bilang malah semakin tertutup pemandangannya oleh kabut guys. Sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di Satya Cation berikutnya. Assalamualaikum.